Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung pembicaraan kita mengenai Al-Ajrumiyah. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan alamatul fi'li qad. Ya. Jadi ada 4 tanda fi'il, ya. Tanda-tanda fi'il itu ada 4. Yang pertama adalah qad. Ya. Nah, qad ini masuk kepada 2 jenis fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Kita telah membincangkan tanda fi'il qad ini pada fi'il madhi. Dalam kesempatan ini kita akan sambung mengenai tanda fi'il qad pada fi'il mudhari'. Ya. Jadi wa idza dakhalat, atau kita ulang dari awal. Amma qad fatadkhulu ala nau'aini minal fi'li wa huma al-madhi wal mudhari'. Adapun qad, ya, fatadkhulu, maka masuk qad itu ala nau'aini minal fi'li, atas 2 jenis dari fi'il, wa huma al-madhi wal mudhari'. Kedua fi'il itu adalah fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita membicarakan tentang fi'il mudhari'. Ya. Wa idza dakhalat alal fi'lil mudhari' dalat ala akhadi maknayain aidon wa huma at-taqlil wa taktsir. Dan apabila huruf qad, ya, qad tadi masuk alal fi'lil mudhari', atas fi'il mudhari', dalat, qad ini akan menunjukkan ala akhadi maknayain aidon. Dia akan menunjukkan atas satu dari 2 makna. Ya. Jadi sama pada fi'il madhi juga 2 makna qadnya, at-tahqiq dan at-takrib. Nah, pada fi'il mudhari' 2 makna juga, yaitu wahuma at-taqlil wa taksir. Ya. Yaitu taklil, ya, menunjukkan sedikit, wa taksir, dan membanyakkan. Ya. Jadi taklil menunjukkan sedikit, yang kedua taksir menunjukkan banyak. Nah, ini kita lihat contohnya, ya. Alamatul fi'li qad, ya. Fa amma misalu dilalatiya ala taklil. Adapun contoh yang menunjukkan qad itu ala taklil, atas makna taklil, ya. Sedikit, ya, menyatakan sedikit, ya. Qauluka, contohnya qauluka, perkataan kamu, qad yasdukul kadzub, ya. Qad yasdukul kadzubu, ya. Jadi kalau dibaca ujung-ujungnya qad yasduku al-kadzubu, ya. Jadi kalau disambung qad yasdukul kadzubu, ya. Jadi contohnya perkataan kamu, sungguh telah sedikit, ya, sedikit orang-orang yang berdusta itu berlaku benar, ya. Jadi orang-orang yang berdusta itu tidak semuanya berlaku benar, hanya sedikit sekali. Sedikit sekali, ya, orang-orang pendusta itu berlaku benar. Kemudian contoh yang lain, wa qauluka qad yajudul bakhilu, ya. Qad yajudul bakhilu, ya. Sungguh sangat sedikit orang bakhil, orang pelit itu berlaku dermawan, ya, berlaku murah hati. Jadi orang-orang bakhil ini sangat sedikit yang berlaku murah hati, ya. Ini menunjukkan taklil, menyatakan sedikit, ya. Wa qauluka, dan perkataan kamu, qad yanjahul balidu, ya. Sungguh sangat sedikit orang bodoh, orang pandir bukan pandai, pandir, orang bodoh, ya. Orang bodoh sangat sedikit yang selamat. Jadi ini taklil, menunjukkan sedikit. Yang tadi yang pertama qad yasdukul kadzubu, yang kedua qad yajudul bakhilu, yang ketiga qad yanjahul balidu, ya. Qad yasdukul kadzubu, sangat sedikit orang pendusta itu berlaku benar, ya.
Jadi pendusta itu sangat sedikit yang berlaku benar, omongan-omongannya benar, sangat-sangat sedikit ya. Selanjutnya qad yajudul bakhilu, dan sungguh sangat sedikit orang bakhil, orang pelit, orang kadekut yang berlaku dermawan, berlaku murah hati ya. Qad yanjahul balidu, dan sungguh sangat sedikit orang yang bodoh itu, orang yang bodoh itu selamat. Jadi sangat sedikit orang bodoh yang selamat ya. Banyaknya tidak selamat. Begitu juga orang kadzub, orang pendusta itu banyaknya berlaku tidak benar ya, berdustalah, berbohong ya. Dan juga begitu orang bakhil, sangat sedikit yang berlaku murah hati atau dermawan ya. Jadi ketiga ini taklil ya. Selanjutnya, nah ini taksir ya. Wa amma mithalu dilalatiha ala taksir, dan ada pun contoh yang menunjukkan qad itu atas taksir, menyatakan banyak ya. Menyatakan banyak. Jadi ini kita bicara tentang qad ya. Wa amma mithalu dilalatiha ala taksir, adapun contoh qad yang menunjukkan atas makna taksir ya pada fi'il mudhari' qauluka ya. Contohnya ini adalah perkataan kamu qad yanalul mujtahidu bughyatahu ya. Jadi lihat ujung-ujungnya, dengar ujung-ujungnya, dan dilihat kalimat yang ada dalam slide ini, qad yanalul mujtahidu bughyatahu ya. Sungguh sangat banyak orang-orang yang mujtahid ya. Jadi mujtahid ini orang yang mencari hukum ya, mencari hukum, dalil-dalil hukum ya. Jadi qad yanalul mujtahidu bughyatahu, sungguh banyak para mujtahid yang mencapai pencariannya. Jadi banyak orang-orang mujtahid yang berhasil ya, mencari hukum. Jadi dikatakan qad yanalul mujtahidu bughyatahu, sungguh orang-orang mujtahid mencapai apa yang dicarinya. Jadi pencariannya tercapai. Jadi para mujtahid mencapai apa yang dicarinya, berhasil gitu ya. Wa qauluka, dan contoh kedua perkataan kamu qad yaf'alu ya, qad yaf'alu taqiyu al khaira ya. Qad yaf'alu taqiyul khaira ya. Kalau satu-satu qad yaf'alu at-taqiyu al khaira ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu banyak melakukan kebaikan ya. Jadi orang bertakwa itu banyak dia melakukan kebaikan ya. Selanjutnya wa qaulu syair qad yudrikul muta'anni ba'da hajatih, qad yurikul muta'anni ba'da hajatihi ya. Sungguh banyak orang yang berangan-angan itu mencapai atau mendapatkan sebagian hajatnya ya. Jadi banyak orang yang berangan-angan, bercita-cita ya, itu mencapai sebagian hajatnya, sebagian aja, enggak semua ya. Dan wa qad yakunu ma'al mustajili az-zalalu ya. Sungguh banyak bersama orang yang tergesa-gesa itu tergelincir ya, jatuh ya. Jadi banyak yang jatuh, orang-orang yang tergesa-gesa itu ya, terburu-buru, tergesa-gesa ya, orang yang tergesa ini banyak yang jatuh ya. Banyak yang tergelincir. Jadi ini tanda fi'il qad pada fi'il mudhari' yang menyatakan makna taksir ya. Jadi ada dua tadi, yang pertama taklil, yang kedua at-taksir ya. Jadi ini contoh at-taksir ya. At-taksir artinya qad pada fi'il mudhari' ini menunjukkan banyak ya, sungguh banyak ya. Yang tadi yang pertama qad yanalul mujtahidu bughyatahu ya. Sungguh banyak mujtahid yang mencapai pencariannya ya. Qad yaf'alul
at-taqiyu qad yafalu taqiyu al-khaira. Sungguh banyak orang-orang yang bertakwa itu melakukan kebaikan. Qad yurikul muta'anni ba'da hajatih. Qad yurikul muta'anni ba'da hajatihi. Sungguh banyak orang yang berangan-angan itu mencapai sebagian hajatnya. Kemudian waqad yakunu ma'al mustajili az-zalalu. Sungguh banyak bersama orang-orang yang tergesa-gesa itu az-zalalu, tergelincir atau jatuh. Itu alamat fi'il atau tanda fi'il qad. Selanjutnya kita akan berbicara tentang alamat fi'il sin dan saufa. Jadi alamat fi'il yang selanjutnya adalah as-sin dan as-saufa. Sin dan saufa, ya. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa saufa wa ta'i ta'nithi sakinah. Jadi yang pertama qad, yang kedua as-sin, yang ketiga saufa. Jadi kita sekarang masuk kepada tanda kedua dan ketiga, as-sin. Maksudnya sin ini huruf sin, ya. Jadi kalau ada huruf gundul sin, yaitu bacanya sebetulnya bukan sin, sa, ya. Jadi sin ini huruf sin. Yang ketiga saufa. Ya. Jadi wa amma sinu, ya, adapun sin itu, ya. Adapun huruf sin itu wa saufa dan saufa fayadkhulani alal fi'lil mudhari wahdah. Nah, jadi huruf sin ini, ya, wa amma sin, dan adapun sin itu huruf sin, wa saufa dan saufa fayadkhulani, maka keduanya masuk alal fi'lil mudhari, atas fi'il mudhari wahda, saja, sendiri saja, ya. Jadi sa dan saufa, ya. Sa dan saufa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Kalau tadi qad kedua fi'il madi dan fi'il mudhari. Tapi sa dan saufa hanya fi'il mudhari saja, ya. Wahuma yadulani alat tanfis. Wahuma dan keduanya sin dan saufa yadulani menunjukkan alat tanfis, atas makna tanfis, menahan. Artinya apa menahan itu? Wa maknahu al-istiqbal. Dan makna tanfis ini al-istiqbal, masa hadapan, ya. Jadi masa hadapan, bukan sekarang. Masa hadapan, ya. Masa hadapan ini mulai dari dekat sampai jauh, ya. Nah, mana yang dekat, mana yang jauh, ya. Illa, melainkan, ya, an-nasina, sesungguhnya huruf sin, ya. Sin itu, ya, aqallu istiqbalan, lebih dekat dia, masa hadapan lebih dekat min saufa, daripada saufa. Jadi kalau perkataan asin fi'il mudhari yang masuk sin itu bermakna masa hadapan yang lebih dekat. Kalau ada kata saufa masuk fi'il mudhari itu lebih jauh, bahkan sampai akhirat, ya. Alam kubur, alam akhirat, nah itu saufa, ya. Nanti kita bisa lihat contoh-contohnya, ya. Mana yang fi'il mudhari masuk sin, mana yang masuk saufa, ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau sin dan saufa masuk ke fi'il mudhari, maknanya adalah makna akan datang, gitu, ya. Kalau sa atau sin itu maknanya lebih dekat masa hadapannya. Tapi kalau saufa itu lebih jauh, ya. Bisa sampai akhirat, ya. Mari kita lihat contoh-contohnya, ya. Nah, ini kita lihat ada contoh-contohnya di sini, ya. Ini kita lihat fa amma sinu, ya. Fa amma sinu, adapun sin itu, huruf sin itu, fa nahwu qaulillahi ta'ala, fa nahwu fa amma sinu, adapun sin itu, fa nahwu qaulullahi ta'ala, maka contohnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Fanahwuhu ya, fanahwuhu qaulullah. Ini agak janggal sedikit ya. Fa amma sinu, adapun huruf sin itu fanahwuhu qaulullahi ta'ala fi suratil Baqarah ya. Fanahwuhu ya, fanahwuhu. Kalau tak ada hu di situ, fanahwu rasanya kurang ya. Fanahwuhu, maka contohnya qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi suratil Baqarah, dalam surah Baqarah, Al-Baqarah ayat 142 ya. Mana contohnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sayaqulu sufaha'u minan nas ya. Nah, sayaqulu akan berkatalah ya, akan berkata dalam masa dekat orang-orang yang bodoh dari manusia ya. Ini ayat ini menceritakan tentang Rasulullah SAW yang tadinya memindahkan kiblat ya. Tadinya kiblatnya ke Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis ya. Di Palestina pindah ke Ka'bah Baitullah ya. Dengan pindahnya kiblat ini, maka akan akan banyak bercerita orang-orang bodoh dari manusia ya. Ya, orang-orang musyrik lah, kaum musyrik yang tidak percaya kepada kenabian Rasulullah SAW ya, kenabian Nabi Muhammad SAW ya. Sayaqulu sufaha, mereka akan berkata, mereka akan mengatakan ini dan itu ya, dan sebagainya. Wallahu alam ya. Itu di surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Lail ya, fi suratil Laili ya. Jadi panahwuhu qaulullahi ta'ala fi suratil Lail ya, dalam surat Lail, Al-Lail. Dalam surah Al-Lail sebetulnya ada dua ya. Yang pertama fasanu yasiruhu lil yusra, yang lainnya fasanu yasiruhu lil usra ya. Maka kami, kata Allah, akan memudahkan orang tersebut untuk mendapat kemudahan ya. Ya, ini orang-orang yang bertakwa dan berlaku benar ya. Jadi orang-orang yang berlaku benar ya, bertakwa dan benar, Allah akan memudahkannya ya, akan Allah fasanu yasiruhu, akan kami mudahkan dia untuk kemudahan ya. Tapi sebaliknya orang yang berlaku dusta ya, ini akan dipersulit ya, akan dimudahkan Allah untuk kesulitan ya. Bisa dilihatlah di surat Al-Lail ya. Kemudian kita lihat fi suratin Nisa ya, contoh firman Allah dalam surah An-Nisa. An-Nisa ayat 162 ya. Ulaika sanu'tihim ajran azima ya. Mereka lah orang-orang itu yang akan kami beri kepada mereka balasan yang besar ya. Nah, ini sa di sini lebih dekat ya. Tapi nanti ada lebih jauh, saufa nu'tihim ya. Kalau saufa nu'tihim bukan di dunia, di akhirat ya. Jadi bedanya gitu. Sa nu'tihim ini, ayat ini kalau kita mungkin lihat tafsir, ini lebih dekat ya. Mungkin ini di dunia Allah akan membalasnya, memberi ganjaran ya, mendatangkan kepada mereka itu balasan yang besar di dunia ya. Tapi kalau saufa nu'tihim ajran azima, Allah akan memberi balasannya yang besar nanti di akhirat ya. Kemudian di dalam surat Al-A'la ya, fi suratil A'la. Di sini kita bisa lihat ya, sebelum ayat yang menyebutkan ada huruf sa nanti, Allah berfirman sebelumnya kan, fadzakir in nafa'ati dzikra ya, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat ya. Pada siapa yang bermanfaat peringatan itu? Sayadzakaru ma yakhsha ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu akan mengambil peringatan ya. Akan segera dia akan sah. Begitu diberi peringatan, dia akan ambil peringatan itu. Jadi bukan saat itu, setelah itu
Ya, setelah diperingatan mereka akan ambil peringatan itu ya. Jadi sah di sini bukan langsung saat itu juga, tapi setelah diberi peringatan ya, diberi peringatan baru dia akan ambil peringatan itu. Jadi istiqbal dalam lebih dekat waktunya ya. Nah, jadi di sini nampak ya, kalau kita bisa bahasa ilmu nahwu itu, kita bisa memahami ayat-ayat Allah itu dengan baik dan benar ya. Apalagi kita membaca tafsirnya lebih lagi ya. Jadi walaupun kita pandai ilmu nahwu sorob, alangkah baiknya kita menggunakannya untuk membaca tafsir ya. Nanti ada cara-cara pentafsiran, insya Allah kita akan bicarakan dalam video lain ya. Kemudian itu dalam contoh sin ya. Kemudian mana contoh saufa? Nah, ini contoh saufa ya. Kemudian alamat fi'li saufa ini ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari, contohnya mana? Karena fi'il tadi sin itu istiqbal dalam waktu dekat ya, lebih dekat daripada saufa ini lebih jauh dia. Jadi wa amma saufa fanahwu qaulihi ta'ala ya. Fanahwu qauli ta'ala ya. Jadi fanahwu qaulihi, jadi bacanya fanahwu qaulihi ya, bukan fanahwu qauluhu. Kalau di sana dahu fanahwuhu. Tapi kalau tidak ada hu di situ fanahwu qaulihi ta'ala. Maka contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fi suratid duha ya. Jadi wa amma saufa fanahwu qaulihi ta'ala fi suratid duha. Adapun saufa contohnya adalah firman Allah di dalam surat ad-duha ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kami akan bukan kami, Allahnya, sungguh, lala ini lam taukid ya, sungguh dan sungguh Rabbmu akan memberikan kamu ya, fatardo, lalu kamu ridho ya. Jadi Allah akan memberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah ini ya, ayatnya kepada Rasulullah ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan kami akan memberikan, dan Allah Subhanahu wa taala Rabbuka ya, dan Rabbmu wahai Muhammad sungguh akan memberikan kepadamu fatardo, lalu kamu akan ridho ya. Itu di surat ad-duha saufa ya. Kemudian dalam suratun nisa ya, fi suratin nisa fi harful jar ya. Jadi fi suratin nisa, bacanya fi suratin nisa ya. Fasawfa nu'tihi ajron azima. Nah, ini tadi kan yang contoh sin ya, fasanu'tihi ya, ulaika sanu'tihi tadi kan. Dalam slide sebenarnya ulaika sanu'tihim ajron azima ya. Di sini fasawfa nu'tihi ajron azima, fasawfa nu'tihi adran adima. Jadi saufa yang tadi sa, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikannya ya, adran adima, balasan yang besar. Saufa nanti di akhirat ya, bukan di dunia, di akhirat. Sama dalam surat At-Takatsur, fi surat At-Takatsur, dalam surat At-Takatsur ya, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun ya. Sekali-kali tidak, kamu akan mengetahuinya nanti ya. Nanti kapan? Termasuk kubur ya. Ini kan tentang alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun ya. Jadi ada orang-orang yang melalaikan mereka itu mencari harta benda ya, memperbanyak dalam harta benda, sanak saudara, anak pinak ya. Mereka berlomba-lomba mencari harta benda ya, mengumpul-kumpul harta benda sampai lupa apa? Untuk beribadah ya. Lupa ya dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, semua dilanggar ya, sampai masuk liang kubur. Nah, kalau udah masuk sana, kalla sawfa ta'lamun ya,
sekali-kali tidak, kamu nanti akan tahu ya. Kalau udah masuk liang kubur, kamu akan tahu terus ya sampai nanti alamul kiamah ya. Udah masuk alam kubur akan tahu ya. Asaufa, bukan di dunia, nanti kalau ada kamu masuk liang kubur. Tsumma qala saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, nanti kamu akan tahu ya. Kalau sudah masuk liang kubur, kamu lupa, kamu lalai segalanya ya. Karena kamu sibuk mencari harta dunia, kamu sibuk dengan banyak anak, kamu sibuk dengan sanak saudara, segala macam mata benda ya. Karena hanya dua saja di dunia ini yang sangat-sangat disukai manusia. Satu harta benda, kedua sanak saudara atau anak pinak. Yang ketiga, tiga sebetulnya, harta dunia lah. Kalau hanya disebut satu, dunia ya. Dunia ini sebut masuk harta benda ya, dan hubur Aisyah ya, cinta kepemimpinan ya. Ingin jadi pemimpin, semua ingin jadi pemimpin ya. Jadi kalau saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kamu nanti akan tahu ya, kamu semua nanti akan tahu. Saufa di sana, saufa bukan di dunia, masuk kubur tuh nanti kamu tahu ya. Jadi itulah beda sin dan saufa yang masuk ke dalam fiil mudhari ya. Jadi untuk memudahkan ingatnya, lihat aja sin itu hurufnya 1, saufa 3. Jadi sin itu dekat, saufa itu lebih jauh karena 3 ada jauh. Ini hanya untuk mudah ingat aja ya. Tapi kalau udah pandai bisa dia membedakan. Kalau masuk sin, istiqbal dalam waktu dekat. Kalau saufa, istiqbal dalam waktu yang lebih jauh ya. Lebih jauh daripada sin. Jadi untuk dua ini aja membedakan dua ini ya. Jadi itulah tanda-tanda fiil yang masuk kepada fiil mudhari sin dan saufa. Hanya ke dalam fiil mudhari ya. Bukan masuk ke dalam fiil madi, bukan masuk ke dalam fiil amar ya. Insyaallah kita sambung dengan alamatul fi'il yang selanjutnya, ta'u ta'nis sakinah ya. Karena alamat fi'il itu ada 4 kan. Ada qad, sin, saufa, dan yang keempat ta'u ta'nis sakinah. Ya, tapi ini hanya untuk fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, kalau qad bisa masuk fi'il madi dan mudhari. Ya, kalau sin dan saufa hanya fi'il mudhari ya. Bagaimana ta'u ta'nis sakinah dan bagaimana nanti juga fi'il amar ya, fi'il amar. Insyaallah kita sambung pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.